Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah di Masjid Al-Falah. Masya Allah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk itu. Kita harus selalu mengingat-ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Bagaimana kita akan bersyukur kalau kita tidak ingat? Maka setiap keadaan renungilah, ingatlah, lihatlah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan mengingat-ingat itu, kita akan ingat pula siapa yang telah memberikan kenikmatan tersebut kepada kita. Kalau kita sudah tahu siapa yang memberi kenikmatan itu kepada kita, hati kita akan mengakui bahwa nikmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah salah satu bentuk kesyukuran. Dan itu namanya bersyukur dengan hati, yakni menyandarkan semua nikmat yang kita peroleh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dengan hati kita bahwa nikmat itu hanya datang dari Allah, bukan dari yang lain. Kalau kemudian kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah kita dapatkan, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka itu juga cara bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang dua orang yang dikaruniai kebun di dalam surah Al-Kahfi. Yang satu kebunnya banyak hasilnya, yang satu lagi tidak lebih banyak daripada yang lain. Tapi kemudian yang satu lupa bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua mengingatkan bahwa ini semua datang dari Allah, dan hendaknya engkau mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah atas nikmat yang telah engkau dapatkan. Ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain kita mengakui dan menyandarkan kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dibuktikan dengan kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan. Bukankah begitu kita bangun tidur, kita diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukankah selesai kita makan, kita diajarkan untuk mengatakan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan segala aktivitas tidak luput dari zikir-zikir.
hal ini agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian kalau kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dan hanya mempergunakannya untuk taat kepada Allah, itulah yang namanya bersyukur dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Bukan malah merusakkan nikmat tersebut, bukan malah membahayakan diri kita sendiri dan orang lain dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita renung-renungi keadaan kita di saat ini, keadaan sosial khususnya, banyak hal yang sudah meresahkan, iya kan? Nah, ini karena ada orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang meresahkan saat ini apa, Pak? Gas langka. Meresahkan enggak? Begal. Anak-anak remaja pada ikut-ikut komunitas-komunitas yang membahayakan seperti itu. Ini karena mereka tidak paham tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali bahwa kalau kita kemudian setelah mengakui bahwa kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan kemudian kita bertahmid, mengucapkan pujian kita kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, ditambah lagi bahwa kita menjaga nikmat tersebut dengan mempergunakannya hanya untuk taat kepada Allah, itulah tingkat kesyukuran yang paling tinggi, ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar dengan mengucapkan dengan lisan saja. Betul, kita dituntut untuk berterima kasih, ya. Tapi yang paling sempurna adalah orang yang menyadari dengan penuh keimanan bahwa semua nikmat yang dia dapatkan hanya dari Allah, kemudian dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia dapatkan, dan kemudian dia menjaga nikmat itu dan mempergunakannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya nikmat itu. Dan kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh betul-betul kamu akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Maka jangan asik mengumpul saja tapi lupa bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kumpulkan. Ya. Ilmu kita kumpul banyak-banyak, kelak akan ditanya oleh Allah tentang ilmu tersebut. Umur kita habiskan, kelak akan ditanya tentang umur. Masa muda yang Allah karuniakan kepada kita akan ditanya juga oleh Allah. Tentang harta, kalau harta 2 kali ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan? Dari mana dia mendapatkan hartanya itu? Dan kemana dia belanjakan? Ya. Maka ingat-ingatlah selalu nikmat Allah dan jangan lalai untuk bersyukur. Pada malam ini insyaallah kita akan membaca tentang satu sifat yang dianjurkan di dalam Islam, yang bila seorang mukmin memiliki sifat ini maka hidupnya akan lapang, yakni sifat qanaah. Sifat qanaah. Nah, sifat qanaah adalah sikap merasa cukup, ya, dan ridha terhadap pemberian Allah, ridha terhadap rizki yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, ya, qanaah. Kemudian dia juga ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikaruniai sifat dan sikap ini adalah orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam, kemudian dia mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, yakni merasa cukup dan puas, ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini menunjukkan keutamaan sifat qanaah yang ada pada seorang muslim. Ya. Karena dengan sebab sifat qanaah yang ada pada dirinya, dia akan sampai kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat, meskipun harta yang dimilikinya sedikit. Dan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang takwa, beliau mengatakan taqwallah al-khaufu minal jalil. Takwa kepada Allah itu adalah takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, mengerjakan, mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan di dalam at-tanzil, yakni Al-Quran. Wa al-qana'atu bil qalil, dan merasa qanaah, merasa cukup dengan rizki yang sedikit. Walaupun sedikit sama dia di tangannya, dia merasa cukup, ridha, menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan juga mempersiapkan diri untuk satu hari di mana dia akan pergi dan enggak akan pernah kembali lagi. Itulah takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, saya ulangi bahwa qanaah itu adalah merasa ridha, merasa cukup dengan pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan. Sifat qanaah ini merupakan salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman. Karena sifat ini menunjukkan bahwa orang yang qanaah tersebut, dia ridha, ya, terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah-perintahnya maupun rizki yang Allah bagikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Nah, bukankah kita setiap pagi dan petang dianjurkan untuk membaca zikir ini? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kalau kita resapi makna daripada kata ridha, raditu billahi rabba, aku ridha terhadap Allah sebagai Rabbku. Mau apa lagi kita? Namanya kita sudah ridha. Kalau kita sudah ridha, berarti kita sudah pasrah kepada keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyadari makna daripada zikir ini, kita akan ingat, kita akan tahu bahwa apapun yang menimpa kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terima. Hati ini tidak akan mengeluh, membangkang, menentang Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang telah Dia tetapkan pada diri kita. Apapun yang kita terima, kesenangan, kesusahan, rasa sakit, misalnya kesedihan, semuanya akan dihadapi oleh seorang mukmin dengan sikap ridha, pasrah, menerima dia bahwa apa yang ditentukan Allah, yang sudah diputuskan Allah baginya adalah baik, karena Allah nggak akan mungkin menzalimi hambanya, ya. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Jadi ridha kepada Allah sebagai